Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, ku ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Untuk kita semua yang kami hormati, Ibu Wiwin Wiyanti SEMM selaku mata kuliah Manajemen Pemasaran. Dan tidak lupa pula teman-teman yang berbahagia. Perkenankan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil brand loyalty produk susu Ultramil. Karena tak kenal maka tak sayang, untuk itu saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Dengan adanya saya sendiri, Naufal Aisyah Firhat, dengan NIM 64222186. Selanjutnya ada saya, Safa Salsabila, dengan NIM 64221934. Selanjutnya dengan saya, Nadia Delani, dengan NIM 64221725. Selanjutnya ada saya, Hanifah Amelia Fitri, dengan NIM 64221767. Dan yang terakhir dengan saya, Fitri Handayani, dengan NIM 64221296. Pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh Safa Salsabila. Baik, terima kasih. Saya akan membahas pokok pembahasan yang pertama, yaitu landasan teori merek. Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dikutip oleh Jiptono atau 2012. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Di sini ada strategi merek. Yang pertama ada pengembangan merek. Nah, pengembangan merek itu, strategi ini melibatkan pengembangan merek yang unik dan memiliki daya pemberian untuk membedakan produk atau jasa dari pesaing. Pengembangan merek dapat dilakukan melalui penyusunan nama, istilah, desain, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut yang memiliki daya pemberian. Kedua, ada pemasaran dan promosi. Pemasaran dan promosi ini seperti strategi melibatkan penggunaan media komunikasi dan promosi untuk meningkatkan kesadaran merek dan menjangkau pelanggan potensial. Ketiga, ada penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi melibatkan penggunaan teknologi canggih untuk mendukung dan mengendalikan produk atau jasa yang dijual. Yang keempat, ada pelatihan dan pengambilan. Pelatihan dan pengambilan ini melibatkan pelanggan yang memiliki potensi untuk menjadi pelanggan loyal dan berkembang menjadi brand ambassador. Dan yang kelima atau terakhir, koperasi dengan pihak lain. Melibatkan kooperasi dengan pihak lain seperti produsen, distributor, dan reseller bisnis untuk menciptakan sinergi yang positif dan memperkuat brand equity. Di sini juga saya ingin membahas tentang peranan dan kegunaan merek. Menurut Kotler, tahun 2009, merek memiliki peranan yang sangat penting dalam membedakan produk-produk sejenis. Di antaranya peranan dan kegunaan merek yaitu 1. Menciptakan nilai. Brand equity membantu menciptakan nilai dalam berbagai aspek keanekaragaman, seperti pengurangan biaya pemasaran, peningkatan perdagangan, memiliki pelanggan baru, familiaritas, dan tentang substansi. Merek yang dipertimbangkan, alasan untuk membeli, diferensiasi, penyaluran minat pelanggan, perluasan merek, membantu proses penyaluran informasi, menciptakan sikap atau perasaan positif, dan keunggulan pesaing. Yang kedua, meningkatkan daya tarik. Brand equity membantu meningkatkan daya tarik suatu produk atau jasa yang dapat dipengaruhi perilaku konsumen, seperti pengalaman masa lalu, kesadaran merek, asosiasi merek, dan persepsi kualitas. Yang ketiga, memperkuat program pertumbuhan. Brand equity membantu memperkuat program dalam menarik perhatian konsumen baru serta menjaga konsumen lama, yang dapat membantu dalam pertumbuhan merek. Yang keempat, memberikan keuntungan. Brand equity memberikan keuntungan yang selalu menjadi rintangan pesaing, yang dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Dan yang kelima atau terakhir, meningkatkan distribusi. Brand equity memberikan
dorongan pada distribusi yang dapat membantu dalam menjangkau lebih banyak pelanggan potensial. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Delani. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pokok pembahasan dari Safa Salsabila, yaitu elemen-elemen merek atau equity. Yang pertama ada brand awareness atau kesadaran merek, yaitu menunjukkan kesanggupan seorang dalam calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Yang kedua ada brand association atau asosiasi merek, mencerminkan pencitraan suatu merek terhadap suatu kesan tertentu dalam kaitannya dengan kebiasaan, gaya hidup, manfaat, atribut, pokok, geografis, harga pesaing, selebritis, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada perceived quality atau persepsi kualitas, yaitu mencerminkan persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkenaan dengan maksud yang diharapkan. Dan yang keempat ada brand loyalty atau loyalitas merek, merupakan suatu ukuran terkaitan konsumen kepada sebuah merek. Dengan memperkuat elemen-elemen ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, memungkinkan harga yang lebih tinggi, dan memberikan keunggulan kompetitif bagi merek di pasar. Elemen-elemen ini membantu membangun dan memelihara brand equity yang kuat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, kemungkinan harga yang lebih tinggi, dan memberikan keunggulan kompetitif bagi merek di pasar. Selanjutnya yaitu brand loyalty. Brand loyalty merupakan usaha untuk menjadikan sebuah merek menjadi ekuitas perusahaan dengan melakukan beberapa usaha supaya mereknya dikenal orang, punya asosiasi tertentu di benak konsumen, di persepsi konsumen memiliki kualitas yang baik dan selalu setia pada mereknya. Selanjutnya ada loyalitas konsumen terhadap sebuah brand, memiliki tingkatan yang bisa diartikan sebagai level loyalitas. Setidaknya ada 5 tingkatan yang membedakan tingkat loyalitas antar konsumen. Yang pertama ada switchers atau price sensitive. Di tingkatan ini menunjukkan seorang yang tidak memiliki loyalitas terhadap merek tertentu dan cenderung beralih ke merek, terutama jika ada perubahan harga. Yang kedua ada habitual buyer. Pembeli pada tingkatan ini membeli produk atau merek berdasarkan kebiasaan mereka membeli merek tersebut karena merasa puas atau minimal tidak kecewa dengan produk dan layanan yang diberikan pada pembelian sebelumnya. Yang ketiga ada satisfied buyer, atau pembeli pada tingkatan ini adalah konsumen yang merasa puas dengan merek tersebut dan cenderung membeli lagi di masa yang akan datang. Dan yang keempat ada liking the brand. Pembeli pada tingkatan ini benar-benar menyukai merek dan telah memiliki ikatan emosional yang kuat dengan merek tersebut. Dan yang terakhir ada committed buyer. Pembeli pada tingkatan ini adalah konsumen yang telah memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan merek sehingga sulit untuk beralih ke merek lain. Slide selanjutnya akan dibahas oleh Noval. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Nadia Delani. Bab 3, Brand Loyalty PT Susu Ultramil. PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bisnis utamanya yakni sebagai produsen minuman terkemuka di Indonesia. Pada awal berdirinya, perusahaan ini merupakan sebuah industri rumah tangga sederhana yang dimulai pada tahun 1958 di Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, industri sederhana yang dirintis oleh seseorang pengusaha Tionghoa bernama Ahmad Prawijaya ini berkembang menjadi perseroan terbatas sejak tahun 1971. Ultrajaya Milk awalnya hanya terbatas pada pengembangan produk susu, namun seiring dengan diverifikasi perusahaan, Ultrajaya Milk mulai mengembangkan inovasi produk jus yang kemudian dikenal dengan merek Buah Vita, Gogo. Perusahaan juga mengembangkan varian minuman lain yang populer seperti teh kotak, sari asam asli, dan sari kacang hijau. Pada tahun 2008, merek Buah Vita dan Gogo diambil alih oleh PT Unilever Indonesia Tbk, yang menyebabkan perusahaan lebih terfokus dalam pengembangan produk susu.
Saat ini di bawah kepemimpinan generasi kedua dari Prawijaya yang bernama Sabana Prawijaya selalu menciptakan inovasi-inovasi terbaru bagi perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan telah menerapkan teknologi robot lengan Agivi dan steker Trane dalam pengoperasian sejak tahun 1995. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Hanifah. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Naufal. Analisis profil responden. Dalam analisis responden, pengelompokan identitas data diri digunakan untuk mengumpulkan profil responden dengan nama, jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Untuk menunjukkan loyalitas terhadap brand susu Ultramilk sebagai berikut. Yang pertama ada jenis kelamin. Berdasarkan tabel di atas mengenai jenis kelamin responden, dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 21% dan konsumen berjenis kelamin perempuan sebanyak 36%. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mengunjungi toko susu Ultramilk dalam sehari sama banyak antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua ada usia. Berdasarkan tabel 3.2, usia responden di atas kelompok usia 8-15 tahun memiliki presentase sebanyak 3,5%. Kelompok usia responden 16-25 tahun memiliki presentase sebanyak 93%. Kelompok usia responden 26-35 tahun memiliki presentase sebanyak 1,8%. Sedangkan kelompok usia responden lebih dari 36 tahun tidak memiliki presentasi dari hasil pengisian kuesioner. Maka dapat disimpulkan bahwa produk susu Ultramilk mayoritas memiliki usia 16-25 tahun. Yang ketiga ada pekerjaan. Berkaitan tabel di atas, pekerjaan responden di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 57% responden memiliki pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa. Sebanyak 75,4% responden memiliki pekerjaan sebagai karyawan. Sebanyak 8,8% responden memiliki pekerjaan sebagai PNS. Sebanyak 5,3% responden ibu rumah tangga sebanyak 3,5%. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas konsumen toko susu Ultramilk memiliki pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa. Selanjutnya ada analisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form. Peneliti membagikan kuesioner pada masyarakat yang mengkonsumsi susu Ultramilk guna mendapat data primer. Peneliti menggunakan pengukuran skala Likert. Skala Likert yaitu pertanyaan yang mengacu kepada tingkat kesetujuan terhadap responden. Responden mampu menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti mengenai apa yang diteliti. Teknik yang digunakan dalam pemberian skor yakni menggunakan skala Likert dengan cara memberi skor yang sesuai kata-kata sebagai berikut. Selanjutnya ada tabel 1.4 skala Likert. Yang pertama ada kategori sangat setuju, singkatan SS, skor 5. Yang kedua ada setuju, singkatan S, skor 4. Yang ketiga ada netral, singkatan N, dengan skor 3. Yang keempat ada tidak setuju, dengan singkatan TS dengan skor 2. Yang kelima ada sangat tidak setuju, singkatan STS dengan skor 1. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Delani. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Hanifah. Hasil analisis data. Di sini terdapat data responden di mana X1 dikurang X10 ialah item pertanyaan yang sudah tertampil data hasil dari angket. Berdasarkan tabel skor jawaban responden
Di atas diketahui jumlah seluruh indikator dari pernyataan loyalitas konsumen, disimpulkan bahwa total dari responden menjawab pernyataan adalah 567 poin. Maka hasil data dengan skala pengukuran sangat setuju. SS sebanyak 109 poin, setuju S sebanyak 285 poin, netral sebanyak 139 poin, tidak setuju sebanyak 20 poin, dan skala pengukuran yang terakhir yaitu sangat tidak setuju STS 14 poin. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Nadia Delani. Style break for the social science SPS. Uji validitas. Uji validitas dipergunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu kuesioner atau mengetahui kevalidan angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Kata valid diberikan saat hasil oleh data sesuai dengan dasar perhitungan uji validitas. Dasar perhitungan uji validitas berdasarkan nilai R dihitung dan nilai R tabel, maka dapat dikatakan valid apabila R dihitung kurang lebih R tabel, atau bisa dikatakan R dihitung dari lebih daripada R tabel. Namun jika data yang didapatkan R dihitung kurang dari tabel, maka data tersebut tidak valid. Perhitungan uji validitas dengan nilai R tabel ditentukan oleh drag of random. DF sama dengan N kurang 2, diketahui N adalah jumlah sampel dan angka 2 adalah konstruk. Maka nilai R tabel didapatkan DF 57 kurang 2 sama dengan 55 dengan alfa menggunakan tarif signifikan 0,1 atau 1%, sehingga didapatkan nilai tabel sebesar 0,2201. Slide 17. Tabel 17 tabel SPS uji validitas. Berdasarkan tabel di atas, mengetahui bahwa semua indikator ini pakai untuk mengukur variabel loyalitas konsumen pada produk susu Ultramilk. Menampilkan hasil perhitungan dari L tabel 0,2201. Hal ini berarti semua pernyataan dalam setiap item dinyatakan valid. Slide 18. Uji rentabilitas. Uji rentabilitas ini bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti, sehingga angket kuesioner tersebut dapat diandalkan dengan pengukuran reliabilitas. Dapat memastikan bahwa instrumen yang digunakan memberikan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya, meningkatkan validitas keseluruhan dari suatu penelitian atau pengukuran. Pada program SPSS, pengujian reliabilitas dilakukan berdasarkan metode Kromba-Alpha, di mana data pengukuran dapat dilakukan dengan hasil nilai Kromba-Alpha apabila variabel diteliti mempunyai nilai Kromba-Alpha kurang dari 60%, 0,60, maka variabel tersebut dikatakan reliable. Namun jika sebaliknya nilai Kromba-Alpha lebih dari 60%, 0,60, maka variabel dikatakan tidak valid. Slide 19. Tabel 1.8 tabel SPS uji rentabilitas. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa semua variabel digunakan dalam perhitungan uji reliable diperoleh nilai Kromba-Alpha kurang dari 0,6. Hal ini berarti item tersebut dikatakan reliable. Slide 20. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh Naufal. Saya ingin melanjutkan pembahasan dari Fitria Handayani. Kesimpulan, brand Ultramilk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen
Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa brand trust and brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pemilihan susu Ultramilk. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan brand trust and brand image pada konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kalau ada yang sayang, mohon diungkapkan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.